Wah, tahun ini rasanya cepet banget ya. Udah masuk bulan November aja. Iya ya, dikit lagi masuk bulan Desember aja. Ngomongin tentang bulan Desember, lo tahu kan tanggal 1 Desember itu hari apa? Tahu dong, itu hari AIDS sedunia kan? Iya, kira-kira semua orang tahu nggak sih AIDS itu apa? Dan peran kita untuk melawannya? Sayangnya belum semua orang tahu tentang itu. Banyak juga yang masih salah paham tentang penyakit HIV atau AIDS. Gimana kalau kita jelasin aja, apa itu HIV AIDS? Wah, boleh banget tuh. Apa sih penyakit HIV atau AIDS itu? Hai, saya Alia Reina dari 10 MIPA 2. Hai, saya Anorani Serina, biasanya dipanggil Nina. Kami dari kelas 10 MIPA 2 dan berikut adalah kampanye kami untuk melawan virus HIV. Kalian tahu nggak sih ada stigma tertentu di mana seseorang yang didiagnosis HIV sama saja seperti divonis mati? Bener nggak ya? Kita dengerin yuk penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus penyerang kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit atau infeksi. Sayangnya, penyakit HIV merupakan salah satu penyakit di dunia yang belum ditemukan obatnya. Namun, dengan pengobatan tertentu, pengidap HIV dapat memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV dapat menjalani hidup dengan normal. Pasti gak jarang dong kita mendengar tentang penyakit HIV atau AIDS. Penyakit yang menular melalui hubungan seksual, berbagi jarum suntik, transfusi darah, kontak dengan cairan tubuh, dan ASI. Untuk tambahan, penularan virus HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan. Tapi penularan ini dapat dicegah kok dengan pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Saat proses lahiran, sang ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberi antiretroviral therapy untuk mencegah virus yang masuk saat proses lahiran. Dengan hal ini, kesempatan bayi yang tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1% loh. Di Indonesia, ada sekitar 690.000 orang pengidap HIV sampai tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 50%-nya berusia antara 15 hingga 49 tahun. Wanita berusia 15 tahun ke atas yang hidup dengan kondisi HIV terdapat sekitar 250.000 jiwa. Sedangkan, angka kematian akibat AIDS mencapai 35.000 orang. Virus ini bekerja sangat perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awal. Pada semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, dan sari awan yang dapat dibilang seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Dan pada fase ketiga, yaitu fase terakhir, di mana kekebalan tubuh kita sangatlah lemah, sehingga kuman-kuman dapat masuk ke dalam tubuh kita dengan sangat mudah. Infeksi HIV akan berlanjut menjadi AIDS, atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi. Dengan mengonsumsi obat antiretroviral therapy sebagai pengobatan HIV tidak dapat menyembuhkan penderita, namun dapat mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh dapat terlindungi dan menghindari pertumbuhan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal loh, jika mereka terdiagnosis tepat waktu serta mengikuti pengobatan yang teratur. Dengan itu, orang yang terinfeksi dapat tidak mempunyai keluhan medis. Nah, tetapi ingat ya, kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Tapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Namun hal ini dapat kita rubah dengan memberikan dukungan dan semangat kepada penderita. Jadi, stigma yang dikatakan pada awal penjelasan ini salah. Setelah mendengar hal ini, mari kita lakukan peran kita masing-masing untuk saling mendukung melawan penyakit HIV atau AIDS.